semuanya, nama saya Kiki Nadila, NPM 1841017. Saya mahasiswi dari Universitas Internasional Batam. Dan di sini saya mau menjelaskan tentang waralaba. Untuk tidak memperpanjang waktu, mari kita mulai langsung ya guys. Oke, langsung kita mulai saja ya. Dari pengertian waralaba. Waralaba itu adalah suatu perjanjian yang mengikat dua belah pihak, di mana satu pihak dalam perjanjian mendapatkan hak untuk memanfaatkan kekayaan intelektual, termasuk menjual barang dan jasa dengan memberi imbalan kepada pihak lainnya berdasarkan perjanjian tertentu. Nah, di sini saya akan mencoba menjelaskan dengan cara saya, mungkin akan lebih mudah dimengerti ya. Kita ambil contoh dari produk Dingti. Seperti yang kita tahu, produk Dingti itu kan masuk ke Indonesia. Jadi pihak pertama yaitu pemilik Dingti ini melakukan perjanjian dengan pihak kedua. Lalu tentu saja dengan syarat-syarat tertentu. Lalu pihak kedua ini dapat menjual produk Dingti dan menjualnya dengan menggunakan nama Dingti juga, tentu saja dengan syarat-syaratnya. Jadi di setiap waralaba, perjanjian waralaba ini memiliki syarat-syarat tertentu sesuai dengan perjanjian waralabanya masing-masing. Oke, kita next ya. Jenis-jenis waralaba. Yang pertama itu produk franchise. Suatu bentuk waralaba di mana penerima waralaba hanya bertindak mendistribusikan saja produk dari partnernya dengan pembatasan real, seperti pengeceran bahan bakar Shell atau British Petroleum. Yang seperti yang dijelaskan di sini itu cuman pihak kedua itu cuman bisa mendistribusikan produknya saja. Kita lanjut yang kedua. Proses franchise or manufacturing franchise. Di sini pemberi waralaba hanya memegang peranan memberi know sampai ke how dari suatu proses produksi seperti minuman Coca-Cola ataupun Fanta. Nah, di sini pihak pertama harus memberitahu sampai bagaimana cara memproduksinya, seperti yang udah dijelasin tadi kan, know sampai how-nya itu. Dan kita lanjut ke yang ketiga, bisnis format atau sistem franchise, di mana pemberi waralaba sudah memiliki cara yang unik dalam menyajikan produk dalam suatu paket kepada konsumennya, seperti Dunkin Donuts, KFC, Pizza Hut, dan lain-lain. Nah, di sini pihak pertamanya itu harus memberitahu semuanya gitu secara keseluruhan, bagaimana cara menyajikan penyajian yang uniknya, bagaimana resep-resepnya kepada pihak kedua. Jadi harus benar-benar sama gitu secara menyeluruhnya. Oke, kita lanjut ya. Dasar hukum waralaba. Dasar hukum usaha waralaba diatur secara khusus di dalam Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 31 Tahun 2008 tentang waralaba. Di dalam usaha waralaba, ada pihak yang dikenal sebagai pemberi waralaba. Sementara penerima waralaba adalah yang mendapatkan hak untuk menunjuk penerima waralaba. Perjanjian waralaba adalah rujukan yang mengikat antara pemberi waralaba dengan penerima waralaba dalam suatu periode kerjasama. Oleh karena itu, pemberi waralaba penting untuk membuat perjanjian waralaba yang lengkap dan jelas untuk memproteksi bisnis dan kerjasamanya. Dengan demikian,
Meskipun undang-undang yang khusus mengatur tentang waralaba belum ada, maka peraturan pemerintah nomor 42 tahun 2007 tentang waralaba juga didukung dengan ketentuan-ketentuan yang dapat mendukung kepastian hukum dalam bisnis waralaba saat ini, yakni sebagai berikut. Yang pertama, di Kitab Undang-Undang Hukum Perdata atau KUH Perdata. Yang kedua, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001 tentang Paten. Dan yang ketiga, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang merek. Yang keempat, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang rahasia dagang. Yang kelima, Peraturan Menteri Perindustrian dan Perdagangan RI nomor 31-DAG/PER-8/2008 tentang penyelenggaraan waralaba. Oke teman-teman, sekian saja penjelasan dari video ini. Mohon maaf jika ada kesalahan kata. Terima kasih.